Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Justin Pang. Saya dari SMA Negeri 1 Bengkayang kelas 10 MIPA 1. Pada hari ini saya akan membahas materi tentang getaran dan gelombang, melanjutkan materi yang kemarin, tetapi sekarang saya akan membahas tentang gelombang magnetik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Justin Pang. Saya dari SMA Negeri 1 Bengkayang kelas 10 MIPA 1. Pada hari ini saya akan melanjutkan penjelasan materi saya yang minggu kemarin tentang getaran dan gelombang. Tetapi pada hari ini saya akan membahas tentang gelombang mekanik. Kita langsung saja ke video penjelasannya. Yang pertama ada pengertian gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya membutuhkan zat perantara atau medium. Yang pertama ada gelombang berjalan. Jika seutas tali digetarkan harmonik, maka getaran ini akan merambat sepanjang tali gelombang. Hasil rambatan getaran pada tali disebut gelombang berjalan. Persamaan simpangan dari gelombang berjalan dinyatakan oleh Y sama dengan A sin 2 dikali V dalam kurung T per periode dikurang X per lambda. Lanjut, yang kedua ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner terjadi karena interferensi terus-menerus antara gelombang datang dan gelombang pantul yang berjalan dengan arah berlawanan dan memiliki amplitudo secara frekuensi sama. Gelombang stasioner ini terbagi menjadi dua. Ada gelombang stasioner oleh pemantul pada ujung terikat dengan gambar seperti berikut ini. Hasil superposisi gelombang yang datang dan gelombang pantul oleh ujung terikat diberikan oleh Y sama dengan 2 A sin Kx cos omega kali T. Yang pertama, letak titik simpul pada ujung terikat X sama dengan 0 diberikan oleh X N tambah 1 sama dengan 2N lambda per 4, sehingga dihasilkan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, letak titik perut pada ujung terikat X sama dengan 0 diberikan oleh XN plus 1 sama dengan 2N tambah 1 lambda per 4, sehingga dihasilkan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang B ada gelombang stasioner oleh pemantulan pada ujung bebas. Dengan gambar berikut ini, pemantulan pada ujung bebas menghasilkan pulsa pantul yang sefase dengan pulsa datangnya. Hasil superposisi gelombang datang dan gelombang pantul oleh ujung bebas adalah Y sama dengan 2A cos Kx sin omega kali T. Yang pertama, letak titik simpul pada ujung bebas X sama dengan 0 diberikan oleh Xn tambah 1 sama dengan 2N tambah 1 dikali lambda per 4, sehingga dihasilkan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, letak titik perut pada ujung bebas X sama dengan 0 diberikan oleh Xn tambah 1 2N dikali lambda per N dikali lambda per 4 sama dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga ada bunyi sebagai gelombang mekanik. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar yang disebut sumber bunyi. Titik sumber bunyi ketika bergetar mempengaruhi udara di sekitarnya, sehingga udara juga ikut bergetar dan akhirnya getaran tersebut merambat dalam bentuk gelombang longitudinal. Yang pertama ada dawai atau senar. Frekuensi yang dihasilkan oleh dawai adalah Fn sama dengan Nf1 sama dengan N per 2L dikali akar F per konstanta gravitasi, sehingga dihasilkan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya.
Yang B ada pipa organa terbuka. Frekuensi yang dihasilkan pipa organa terbuka adalah Fn sama dengan N per 2L kali V, sehingga dihasilkan N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang C ada pipa organa tertutup. Frekuensi yang dihasilkan pipa organa tertutup adalah Fn sama dengan 2N-1 per 4L dikali V, sehingga N yang diperoleh adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang keempat ada intensitas gelombang. Energi yang dipindahkan oleh gelombang dinyatakan dalam besaran intensitas gelombang yang didefinisikan sebagai daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas satu satuan yang tegak lurus pada arah cepat rambat gelombang dengan persamaan I sama dengan P per A. Yang kelima ada taraf intensitas bunyi. Para ilmuwan tidak mengukur kuat bunyi dengan satuan W per M kuadrat, tetapi dengan satuan baku yang disebut desibel atau dB. Satuan ini menyatakan besaran taraf intensitas bunyi. TI intensitas relatif yang dinyatakan oleh persamaan berikut. TI sama dengan 10 log I per I0. Kita lanjut, ada pelayangan gelombang. Pelayangan gelombang terjadi karena interferensi antara dua gelombang yang memiliki amplitudo sama dan frekuensinya berbeda sedikit. Frekuensi layangan dinyatakan oleh FL sama dengan nilai mutlak dari F2 dikurang F1 dengan F2 lebih besar dari F1. Yang ketujuh ada efek Doppler. Efek Doppler adalah peristiwa di mana pengamat mendengar frekuensi atau nada lebih tinggi jika kedudukan antara pengamat dan sumber bunyi mendekat, dan mendengar frekuensi lebih rendah jika kedudukan antara pengamat dan sumber bunyi menjauh. Persamaan efek Doppler adalah Fp sama dengan V dikurang Vp per V dikurang Vs dengan dikali Fs. Lanjut ke contoh soal. Seorang anak yang berdiri diam meniup peluit pada frekuensi 490 Hz ke arah mobil yang bergerak ke arah anak tersebut, seperti pada gambar yang di contoh soal berikut ini. Pelayangan yang terdengar antara gelombang langsung dan gelombang yang dipantulkan mobil adalah 10 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340 ms, maka kecepatan mobil adalah, kita jawab. Yang pertama, tentukan dahulu frekuensi pelayangan. FL sama dengan nilai mutlak dari Fs1 dikurang Fs2. 10 sama dengan 490 dikurang Fs2. Maka Fs2 adalah 480 Hz. Baru kita masuk ke mencari kecepatan mobil yang bergerak mendekati anak tersebut. Fp sama dengan V dikurang V per V dikurang Vs dikali Fs. 490 sama dengan 340 per 340 dikurang Vs dikali 480. Vs sama dengan 340 dikurang 340 per 490 dikali 480. Sehingga 340 dikurang 333,06 adalah 6,94 meter per sekon. Sehingga jawabannya adalah A, 6,9 meter per sekon. Nah, sekian adalah pembahasan materi dari saya mengenai gelombang mekanik. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.